Setelah konflik besar yang terjadi di internal dari para Shinigami, aksi saling curiga akan adanya konspirasi terus berlanjut. Ichigo sebagai pemain utama juga bersiap untuk masuk dalam pertarungan berikutnya untuk melawan Byakuya Kuchiki yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Balik lagi ke cerita Ichigo yang dibawa lari oleh Yoroichi. Strategi Yoroichi dalam 3 hari untuk rematch melawan Byakuya adalah mendorong Ichigo untuk melakukan pelepasan kedua dari Sanpakutonya, yaitu Bankai. Latihan yang dilakukan adalah mengeluarkan Om-Om Sangetsu untuk melawan Ichigo. Setelah berulang kali bertarung melawan Sangetsu, Ichigo tidak punya harapan dan terus babak belur hingga hari pertama latihan selesai. Di ujung hari pertama ini, Ichigo pun mandi dengan Yoroichi yang jadi salah satu fanservice terbaik dari Bleach. Nah, saat mandi, Ichigo menanyakan masa lalu Urahara yang ada di dunia manusia. Yoroichi mengungkapkan kalau Urahara adalah legenda di Soul Society. Dia adalah mantan peneliti utama dan juga mantan kapten divisi 12 Soul Society yang secara misterius pindah ke dunia manusia. Setelah pengungkapan tersebut, latihan membangkitkan Bankai Ichigo pun dilanjutkan ke hari kedua. Metodenya tetap sama, yaitu dengan melawan Sangetsu. Di sela-sela latihan ini, Renji datang untuk memberitahu Ichigo dan juga Yoroichi kalau eksekusi Rukia dipercepat. Dengan pengumuman ini tentu Ichigo makin kalang kabut karena cuma punya sedikit waktu untuk menguasai Bankai miliknya. Dengan tubuh penuh darah, Ichigo tidak mendapatkan kemudahan dari Sangetsu. Bahkan Om-Om satu ini malah mengeluarkan jurus 1000 bayangan. Setelah memberitahu Ichigo, Renji pun keluar dari ruangan khusus tersebut untuk melakukan suatu hal. Siapa sangka, Shinigami ini malah pergi untuk menentang Byakuya Kuchiki. Tantangan ini dengan percaya diri dilakukan oleh Renji karena mampu masuk dalam mode Bankai miliknya. Bankai berbentuk ular raksasa ini memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan bisa menghancurkan pilar-pilar besar di Zerete. Bahkan kekuatannya diklaim oleh Renji sebagai counter alami dari Sanpakuto milik Byakuya. Tebasan Shikai dari Byakuya yang berbentuk bunga sakura bisa dihindari oleh Bankai Renji. Bahkan Bankai Renji bisa pulih kembali dengan mudah. Sayangnya walau terlihat super percaya diri, kekuatan dari Renji tidak cukup. Byakuya yang merupakan Shinigami jenius bisa menggunakan Kido yaitu sihir dari para Shinigami. Kido yang digunakan Byakuya bisa memutuskan hubungan Renji dan juga Bankainya. Hal ini disebabkan Bankai Renji yang tidak stabil. Dengan terkuncinya kekuatan Bankai Renji, Byakuya yang unggul langsung mengeluarkan Bankai dan cuma butuh satu hit untuk membuat Renji yang baru sembuh kembali babak belur. Setelah pertarungan tadi, hari di Zerete berlanjut hingga tiba waktu eksekusi Rukia. Saat Rukia dipindahkan, di sini Gin muncul untuk menyapa Rukia. Lebih tepatnya sih untuk membuat niat Rukia yang udah pasrah mau dihukum mati menjadi goyah. Akhirnya Rukia sampai di tempat eksekusi yang dihadiri oleh beberapa kapten. Eksekusi yang dipimpin langsung oleh kepala dari GT13 ini direncanakan berlangsung sangat cepat. Seketika Rukia terbang untuk dieksekusi, maka pelepasan dari Sokyoku pun diaktifkan. Pelepasan Sokyoku berbentuk sebuah burung phoenix. Eksekusi ini akan selesai setelah phoenix tadi menembus badan Rukia. Namun sebelum Rukia kena, Ichigo datang dan membuat semua penonton eksekusi gempar. Bagaimana tidak, Sokyoku ini memiliki kekuatan setara dengan 1000 Sanpakuto. Dalam percobaan keduanya untuk membunuh Rukia, sekali lagi Sokyoku dihentikan oleh Ukitake.
Kapten Divisi 13 ini memiliki rencana untuk menyegel Sogyoku yang sebenarnya jadi incaran seorang penjahat di sana dan jadi alasan terselubung dari eksekusi Rukia. Dengan bantuan Kapten Divisi 8 yaitu Kyoraku, keduanya berhasil menggagalkan eksekusi Rukia. Di tengah-tengah kekacauan ini untung saja Renji datang. Dia ditugaskan oleh Ichigo untuk membawa kabur Rukia yang kemudian membuat dirinya menjadi target dari para wakil kapten. Namun Ichigo tentu tidak tinggal diam. Plot armornya gila banget karena Ichigo bisa menang 1 lawan 3 tanpa memegang Sanpakuto miliknya. Kekacauan ini pun terus berlanjut. Ichigo yang telah mengalahkan 3 wakil kapten langsung berhadapan dengan Byakuya Kuchiki. Setelah latihan kerasnya, hasil pertandingan keduanya tentu jauh berbeda. Di sini Ichigo sudah bisa menghentikan tebasan milik Byakuya dan tidak kena one hit lagi. Dalam pertarungan ini, Ichigo bukan cuma bisa menangkis kekuatan dari Byakuya. Saat Byakuya mengeluarkan Shikai miliknya, Shikai tersebut bisa dihilangkan Ichigo lewat sebuah tebasan bernama Getsuga Tensho. Tebasan yang diajarkan Om Sangetsu ini bahkan berhasil melukai Byakuya. Setelah dihentikan dan dilukai oleh Ichigo, Byakuya memutuskan untuk meningkatkan kemampuannya dan mengaktifkan Bankai miliknya. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Dalam mode ini Byakuya mengubah pedangnya menjadi kelopak bunga sakura yang bisa terbang sesuka hati. Ichigo yang baru menyaksikan kekuatan ini jelas dibuat babak belur walau sudah menghindar mati-matian. Makanya untuk membalikkan keadaan, Ichigo pun terus membuktikan hasil latihannya dengan menggunakan Bankai. Bankai! Dengan wujud baju dan pedang hitam ini, Ichigo berhasil membuat Soul Society gempar dengan reatsu yang luar biasa. Byakuya pun emosi melihat Ichigo bisa menggunakan Bankai karena terlalu cepat. Padahal bagi Shinigami, mencapai Bankai bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan tahun masa latihan. Makanya, Byakuya menganggap remeh Bankai Ichigo. Tapi sayangnya keanggapan Byakuya ini salah karena Ichigo lebih cepat ketimbang Bankai miliknya. Bahkan Byakuya harus kena tusuk karena Ichigo jauh lebih cepat. Byakuya yang masih emosi jiwa kemudian masuk ke bentuk utama dari Bankai miliknya. Bentuknya mirip dengan Bankai Tosen, yaitu arena 1 lawan 1 dengan jutaan pedang terbang yang bisa digunakan oleh Byakuya. Awalnya pertarungan di sini sempat seimbang, namun setelah Byakuya menggunakan Kido, bahkan Ichigo berhasil dihentikan. Di sini Byakuya sudah siap untuk melakukan tebasan terakhir yang kemudian ditangkap oleh Ichigo. Tidak ada yang menyangka kalau Ichigo malah masuk pada mode hollow. Mode ini memberikan kekuatan brutal pada Ichigo. Getsuga Tensho miliknya bahkan berubah menjadi warna hitam. Kekuatan Ichigo dalam mode hollow ternyata bisa membalikkan keadaan. Namun sebelum dikalahkan, Ichigo mengambil alih tubuhnya kembali dan membuat pertarungan mereka berdua jadi laga sekali tebas. Serangan terakhir ini, Byakuya masuk dalam mode selanjutnya yaitu Sukei dengan sebuah sayap bercahaya. Disinilah tebasan yang menentukan akhir dari pertarungan tersebut terjadi. Setelah laga tebas tadi, Byakuya kehilangan Sanpakutonya dan mengaku kalah. Secara ofisial, Ichigo menang dari Shinigami yang sering nge-one hit dia. Di sini Ichigo yang terluka kembali berkumpul dengan kelompok utamanya. Namun setelah mengalahkan Byakuya, masalah di Soul Society tentu belum selesai. Keadaan semakin buruk, apalagi fakta mengenai identitas pengkhianat di Soul Society semakin dekat untuk terungkap. Nah, itu tadi untuk hari ini. Kalau kamu suka dengan videonya, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita terus berbagi konten anime menarik lainnya.